yang DM ke saya bilang, makasih Mas, omsetnya naik beberapa kali lipat, bisa dapat 500.000 per hari dari bisnis online-nya gitu. Itu banyak banget gitu ya. Ya, yang pasti yang jago teman-teman semua, saya cuma perantara aja, saya cuma ya sharing aja. Yang bisa bikin dapat hasil itu bukan saya, tapi karena teman-teman mau dan niat untuk belajar dan praktek gitu ya. Di saat teman-teman yang lain cuma nonton YouTube, tapi teman-teman yang dapat hasil tadi itu mau dan niat untuk praktek. Makanya wajar kalau dapat hasil. Oke, bismillah. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin. Oke, sebelumnya karena ini bulan puasa, saya mau ngucapin selamat berpuasa dulu untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan, diberkahkan, dan semoga semua ibadah teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Amin. Oke, nah hari ini kita mau bahas beberapa poin. Yang pertama, buat teman-teman yang belum tahu, tanggal 16 nanti itu saya udah sempat info di grup Telegram. Jadi buat yang belum masuk grup Telegram silakan masuk karena saya sudah info dari minggu-minggu lalu. Insya Allah kita akan ngadain webinar spesial Ramadan ya dengan tema gimana caranya bisa mendapatkan 10 juta pertama dari Facebook dan Instagram Ads. Ini buat pemula bisa, buat yang udah advance juga bisa. Jadi memang saya buat sengaja dari yang pemula, dari yang basic, dari yang gak ngerti iklan sama sekali sampai teman-teman yang mungkin udah berpengalaman dalam beriklan gitu ya, karena materinya nanti akan saya susun dari nol sampai teman-teman bisa baca data. Nah, yang kedua, hari ini kita mau Q&A juga. Oke, jadi berhubung di komen YouTube banyak banget yang belum dibalas pertanyaan-pertanyaannya ini ya, karena untuk YouTube ini saya nggak ada admin, saya hanya ada admin di WhatsApp. Jadi saya harus balasin satu persatu, cuma karena belum sempat balasin, jadi mungkin saya izin balasnya lewat video gitu ya. Karena di Instagram pun juga mohon maaf nggak banyak yang belum saya balasin, jadi saya balasnya lewat video juga. Nah hari ini apa yang mau kita bahas ada dua. Pertama soal webinar spesial, saya mau kasih sedikit bocoran materi untuk teman-teman belajar nanti. Yang kedua, saya pengen respon pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, karena ini banyak banget ya. Mungkin ada ratusan yang belum kejawab. Ya mungkin nggak bisa semuanya. Nanti beberapa akan saya bahas di webinar. Tapi mungkin yang bisa saya jawab sekarang, saya akan jawab sekarang. Oke, sip ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke jawabin pertanyaan, ya ini lumayan banyak ya. Kayaknya ada ratusan, udah dari beberapa minggu yang lalu belum saya balasin. Bahkan kayak udah sebulan lebih. Ya tenang aja, nanti coba saya balasin satu persatu. Ya mungkin nggak semua ya, beberapa yang memang pertanyaan yang lumayan bagus, lumayan oke, yang bisa mewakilkan, insya Allah saya akan jawab. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke sini, saya pengen kasih tahu dulu sedikit bocoran untuk teman-teman yang ikut webinar nanti. Jadi semenjak video ini dibuat, total udah 150 orang lebih yang daftar. Nah, ini akan ditutup rencana sekitar tanggal 13 atau 14 April karena kita butuh rekap data juga, yang daftar ada sekitar 150 orang, dan kita insya Allah akan mulai kelasnya tanggal 16 April 2023 gitu ya. Webinar ini saya buat sesuai dengan request dari teman-teman semua. Kalau di scroll ke bawah, ini lumayan banyak teman-teman yang pengen banget ngadain webinar di bulan Ramadan ini. Kemarin saya sempat bikin voting ya di Telegram, saya nanya mau bikin secara online atau secara offline. Ternyata antusiasnya dua-duanya banyak. Kalau nggak salah yang vote lebih dari 700 orang di Telegram, dan lebih banyak ternyata yang pengennya online karena dari luar kota, ada yang dari ya kebanyakan dari luar Jakarta, jadi sekitar 600 orang itu mereka vote-nya dari online. Yang di Jakarta sekitar 100 sampai 200 orangan. Oke, jadi ya sesuai dengan voting terbanyak, insya Allah tanggal 16 April nanti kita akan buat webinar secara online. Jadi ini sesuai dengan request teman-teman semua, materinya pun juga saya ambil sesuai dengan kebutuhan sama kendala dari teman-teman semua. Dan ini memang belum pernah saya buat. Jadi dari dulu pertama kali saya ngadain training atau kelas dimanapun, saya belum pernah bikin yang umum seperti ini. Biasanya saya ngisi di perusahaan, di UMKM, di brand, di komunitas, dan segala macamnya. Kalau yang untuk umum kayak gini saya belum pernah buat. Makanya ini pertama kali, dan mungkin tahun ini saya rencana cuma bikin satu kali. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanya, Mas ada susulannya nggak? Ada batch 2 nggak? Ada batch 3 nggak? Karena bentrok dan segala macam. Yang bentrok tenang aja karena ada rekamannya. Nah, cuma kalau teman-teman belum bisa ikut, kemungkinan nggak ada batch berikutnya di tahun ini.
Ya, jadi kalau di tahun depan saya belum tahu, tapi tahun ini kayaknya saya cuma ngadain satu kali, ya di bulan April aja, karena memang lumayan banyak perencanaan atau plan yang pengen saya bangun khususnya untuk brand saya sendiri, gitu. Jadi silakan dimanfaatkan teman-teman, karena tahun ini saya belum tentu bikin lagi, tahun depan pun juga belum tentu. Andai pun bikin juga saya paling cuma bikin 1 sampai 2 kali gitu ya. Tapi yang pasti tahun ini cuma sekali gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan, dan sengaja saya bikin harga yang sangat terjangkau supaya banyak teman-teman yang bisa ikut gitu ya. Ya kalau dihitung-hitung cuma 285.000 itu untuk ngopi aja ke kafe, ke Starbucks sebulan itu udah lebih pasti dari 285.000. Oke. Jadi sengaja saya bikin webinar dengan harga yang terjangkau supaya teman-teman yang modalnya terbatas juga bisa ikut belajar gitu. Mas, kok nggak gratis? Nah, di YouTube udah banyak kalau gratis. Udah ada 40 video lebih ya, teman-teman silakan tonton aja. Oke, nah sebelum saya jawabin pertanyaan satu persatu yang ada di komen, saya pengen share dulu beberapa bocoran materi yang teman-teman nanti pelajari di webinar spesial Ramadan nanti. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Pertama, nanti yang isi bukan cuma saya, ya yang lama pasti akan saya, tapi nanti dibantu sama salah satu tim saya yang cukup senior juga, namanya Mas Dimas. Mungkin beberapa di antara teman-teman yang dulu pernah ikut kelas, pernah ikut juga, pernah tahu juga. Mas Dimas ini juga secara pengalaman iklan juga lumayan oke. Dia udah habis budget ratusan juta juga, udah ngehandle banyak brand juga gitu ya. Jadi di balik saya ngerjain ads itu dibantu sama Mas Dimas juga gitu. Dan Mas Dimas ini juga basicnya bukan cuma sekedar iklan, tapi udah ngendel total lebih dari 10.000 chat di bidang herbal. Jadi selain handle ads-nya, Mas Dimas juga ngendel chatnya, jadi sampai closing. Makanya ngerti bikin copywriting, ngerti bikin funnel, ngerti bikin alur iklan, ngerti cara balesin CS, ngerti cara follow up, dan lain sebagainya. Oke, nanti saya sama Mas Dimas yang insya Allah akan langsung ngisi di webinarnya. Nah, jadi secara garis besar, ada 5 materi yang akan kita bahas secara detail. Ini mungkin akan lama ya, bisa 5-6 jam. Kemungkinan akan lebih juga, ya kita lihat sih kok nanti. Mudah-mudahan nggak lebih dari 6 jam, karena takutnya mepet waktu maghrib ya. Yang pertama, materi pertama kita akan bahas soal fundamental digital marketing. Jadi dulu sama sekarang itu kan algoritma Instagram agak beda. Facebook, Instagram, sama TikTok agak beda. Nah, ini kita akan update gimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan algoritma Instagram sama TikTok yang terbaru ini. Oke? Terus buat teman-teman yang bingung mulai dari mana, saya juga akan bahas step by step-nya dari yang dropship, atau mau rebranding, atau mau punya brand sendiri, atau jadi reseller. Nah, kita akan bahas semuanya di webinar nanti. Itu ya, kelemahannya apa, kelebihannya apa, benefitnya apa aja, kita akan bahas semua. Terus yang kedua, kita akan bahas juga toko online sama funnel, ya dari mulai alur beriklan. Teman-teman jualan herbal, jualan properti, itu pasti beda cara, beda produk, beda market, beda funnel, strateginya juga beda gitu ya. Secara teknis sama, tapi secara strategi pasti akan beda. Nah, ini salah satu materi terupdate juga, jadi mungkin banyak juga yang bingung, Mas, saya belum punya produk nih, bagusnya dropship atau rebrand, bagusnya dropship dari marketplace atau jadi reseller atau bangun brand sendiri. Nah, kira-kira mana nih yang lebih menghasilkan? Nanti kita akan bahas semuanya. Cara riset produk juga sama gitu ya, karena ini kayak saya nggak bisa bahas di YouTube, lumayan panjang videonya. Terus yang terbaru konten marketing. Nah, konten marketing ini juga menarik. Nanti saya akan kasih beberapa contoh juga. Ini materi yang cukup panjang. Mungkin ini 1 sampai 2 jam sendiri nih ngomongin soal konten. Karena konten ini ibaratnya kayak gerbang paling utama gitu ya. Jadi banyak orang yang hidupnya berubah itu gara-gara konten. Beberapa teman saya ada yang followersnya naik dari 10.000 ke 250.000 itu dalam waktu kurang dari 7 bulan. Dan dari situ yang tadinya dia nggak ada sales sama sekali, nggak pakai ads ya, yang tadinya dia salesnya juga sedikit, sekarang naik jadi ratusan juta gitu. Cuma gara-gara dia bikin konten yang konsisten setiap hari, konten marketing. Nah, ini nanti kita akan bahas nih gimana cara kita bisa bikin konten yang menarik, CTR-nya bisa tinggi, jadi gerbang utama yang masuk ke toko kita tuh juga tinggi gitu. Oke. Terus, nah ini pasti kita bahas teknis beriklan, strategi, framework-nya kita akan bahas dari nol, karena beberapa di video YouTube saya yang dulu udah pernah saya buat itu ada update gitu ya. Nggak berubah total, tapi ada beberapa yang perlu diupdate. Makanya strategi iklan dulu, strategi bikin konten dulu sama sekarang, itu pasti ada perbedaannya. Oke? Nah, ini sebenarnya cocok buat siapa aja sih? Pemula bisa nggak? Kalau belum ada produk bisa nggak? Bisa. Jadi yang pertama ini cocok untuk teman-teman yang masih pemula, yang ibaratnya nggak ada produk sama sekali, karena nanti kita akan ada materi riset produk. Cara cari produk yang laku di era digital, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya dari produk tersebut kita bikin angle marketing yang menarik.
Jadi satu produk, tapi kita bisa jual dengan berbagai macam angle, bisa 3 sampai 5 angle marketing yang berbeda. Pastinya beda angle, beda hasil gitu. Nah, nanti detailnya kita akan bahas semuanya. Terus yang kedua, buat teman-teman yang mungkin udah pernah ngiklan tapi boncos. Ini juga kayaknya lumayan banyak nih. Ke DM juga lumayan banyak loh. Kebanyakan sih dari DM sama komen YouTube ya. Kebanyakan nomor satu sama nomor dua. Belum pernah ngiklan sama sekali, nggak ada produk sama sekali, mulai dari nol banget. Dan yang kedua, orang yang udah pernah ngiklan, teman-teman yang udah pernah ngiklan, udah handle brand atau punya brand sendiri atau reseller, tapi boncos gitu. Nah, biasanya kendala paling utama boncos ini gara-gara belum ngerti baca data. Jadi dari sekian banyak eh, orang-orang yang DM, komen, itu rata-rata yang saya lihat nggak ngerti baca data. Nah, makanya nanti saya pengen lebih detail lagi soal baca data, gitu ya. Baca data itu penting, penting banget. Dulu saya belajar baca data itu lebih dari setahun. Jadi 1-2 tahun pertama itu saya buta sama baca data. Efeknya begitu saya ngiklan, saya rugi. Nah, pas saya rugi itu masalahnya saya nggak tahu karena apa. Ada juga yang saya iklan tuh untung. Nah, untung pun juga sama. Jadi ketika saya untung, saya nggak tahu nih untungnya karena apa. Pola nggak punya polanya. Karena kan gagal berpola, sukses berpola. Kalau teman-teman untung di produk A, harusnya ketika ngerjain produk yang B, C, D, E, itu tahu polanya. Nah, saya dulu nggak tahu. Jadi saya pernah di fase yang saya untung, tapi karena saya nggak tahu cara baca datanya, jadi ya udah kayak hoki aja. Makanya lebih baik kita rugi tapi tahu karena apa dibandingkan untung tapi nggak tahu karena apa, karena hoki gitu. Jadi penting banget kita baca data karena selain mau untung mau rugi kita wajib ngerti baca data. Kalau untung biar kita bisa tahu polanya, bisa kita duplicate lagi, bisa kita contek lagi. Kalau rugi, teman-teman tahu mana data yang perlu diperbaikin. Gitu. Jadi penting banget ya baca data itu penting banget. Percuma ngiklan tapi nggak ngerti baca data. Karena banyak teman saya yang ngiklannya jago-jago banget, tapi pas baca data nggak ngerti. Efeknya tadi keluar uang banyak, tapi nggak ngerti cara benerinnya gimana. Gitu. Oke, dan baca data ini jujur nggak bisa semua orang jelasin dengan mudah gitu ya. Karena emang baca data sendiri aja tuh lumayan banyak yang dibaca gitu ya. Udah gitu memang agak rumit. Makanya saya butuh power dan butuh waktu yang lama untuk jelasin ke teman-teman semua nanti di webinar untuk baca data gitu. Karena saya harus pelan-pelan, mastiin biar ngerti gitu ya. Karena saya pribadi aja untuk waktu pertama kali belajar baca data itu berkali-kali dan dengan banyak orang yang berbeda gitu, dengan banyak mentor yang berbeda. Makanya itu penting banget, itu salah satu yang perlu teman-teman pahami dari sisi baca data. Nah, nanti di webinar insya Allah kita akan bahas juga karena baca data ini menjadi salah satu bagian yang paling penting nih ya. Kita akan ada baca data plus nanti mungkin di akhir saya pengen kasih bonus berupa matrix. Matrix untuk teman-teman bisa baca data secara lengkap gitu. Jadi saya akan kasih matriksnya, saya akan kasih lembar kerja ibaratnya supaya teman-teman nanti begitu ngiklan itu udah tinggal ngisi aja tuh lembar kerjanya. Oke, jadi insya Allah saya akan all out karena ini saya ngerangkum pengalaman saya selama 8 tahun terakhir di digital marketing. Saya udah habis uang puluhan juta untuk testing di awal, ya ratusan juta juga untuk scale dan bahkan sampai miliaran gitu ya untuk handle beberapa brand. Dan 8 tahun bukan waktu yang sebentar buat testing. Jadi insya Allah yang teman-teman ikutin itu worth it buat jangka panjang. Ya bayangin sekali invest, tapi teman-teman bisa dapat ilmu ini untuk jangka panjang dan bahkan nanti dapat rekamannya juga. Oke? Oh iya, ini mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali nonton. Entah kenapa saya dari dulu itu suka banget ikut kelas gitu ya. Jadi saya kalau ikut kelas itu ikut training, ikut event, ikut kelas dari yang gratisan sampai yang bayarnya sampai belasan juta itu entah kenapa saya senang banget. Walaupun sampai nguras uang tabungan, tapi entah kenapa saya senang banget. Karena buat saya ikut training event kelas itu ibaratnya kayak saya mau naik gunung, tapi dibantuin, ditunjukin jalannya. Karena teman-teman bayangin deh, kalau pengen naik gunung tapi sendirian, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin, harus nyari jalan sendirian, harus nyasar dulu, belum lagi jalanannya juga lumayan terjal naik gunungnya. Butuh modal, waktu, tenaga, uang, capeknya minta ampun. Belum nyasar-nyasarnya butuh waktu berhari-hari di pegunungan gitu ya, belum kalau ada apa-apa dan segala macamnya. Jadi dari dulu saya suka banget ikut kelas karena ibaratnya saya ngebayar pengalaman mereka yang beneran emang udah praktek ya. Makanya saya juga agak selektif untuk milih orang gitu ya, untuk milih mentor. Saya ngebayar pengalaman dia selama sekian tahun, dia udah habis uang miliaran rupiah juga buat beriklan, dia udah testing banyak produk, dan saya bisa dapetin ilmu dia, ilmu 8 tahun dia berbisnis dalam waktu cuma 1 sampai 2 hari, bahkan 5 sampai 6 jam gitu. Makanya dulu setiap saya training, itu saya pasti fokus, handphone saya matiin, saya pasti nyatet, karena apa yang dia sampaikan, itu pengalaman bisnis dia selama
tahunan, bahkan belasan puluhan tahun gitu, yang dirangkum dalam waktu 1 hari sampai 2 hari gitu. Makanya setiap kata, setiap kalimat itu pasti saya perhatiin banget. Dan ternyata tanpa sadar, yang ngebuat saya alhamdulillah sampai di titik ini, itu karena saya tiap 3 bulan, itu saya selalu upgrade ilmu. Selalu. Jadi kadang bahkan tiap hari saya nontonin YouTube, nontonin ikut e-course yang dari mulai yang murah sampai yang mahal gitu ya. Tapi saya punya program tiap 3 bulan saya ikut kelas atau workshop yang memang harganya premium lumayan mahal karena biar bisa networking sama orang juga gitu. Jadi emang saya tuh hobi banget belajar dari manapun dan saya ngeliat ternyata rata-rata orang-orang yang berhasil di bidang apapun ya, itu mereka memang punya tingkat belajar yang tinggi gitu ya. Mereka terus haus dengan ilmu gitu. Karena dari dulu saya yakin banget dari zaman dulu saya ikut di multi level marketing, uang itu berbanding lurus sama kepantasan. Uang itu berbanding lurus sama ilmu yang kita punya. Kalau ilmu saya cuma ada di 5, uang saya di 5 gitu. Kalau ilmu saya ada di 10, walaupun uang saya sekarang 0, nanti lama-lama akan naik jadi 10 gitu. Kalau ilmu saya di 1, uang saya 10 akan turun tuh nanti lama-lama jadi 1 gitu. Kalau ilmu saya di 10, uang saya di 1, lama-lama akan naik jadi 10. Kalau teman-teman pernah dengar, ini cerita yang sering banget saya dengar di mana-mana dari zaman dulu ya. Dulu ada pemenang lotre di Amerika dapat berapa puluh miliar. Gitu. Anggap dapat 2 miliar lah. Orang kalau dapat 2 miliar biasanya bisa buat banyak hal. Bisa buat invest, bisa buat tabungan sekian tahun, dan seterusnya. Tapi ternyata orang yang menang lotre ini dapat 2 miliar, disurvei, ternyata kehidupan dia selama 2 tahun berikutnya setelah dapat lotre tadi, itu ternyata lebih miskin. Ninggalin banyak utang, ninggalin banyak cicilan, akhirnya bangkrut. Padahal logikanya kalau punya uang 2 miliar, itu harusnya kita bisa melipat gandakan lagi, bisa buat modal bisnis, bisa buat diinvest dan segala macamnya. Tapi ternyata pas disurvei, malah lebih miskin. Kenapa? Karena memang kapasitasnya, ilmunya ya belum ada gitu, belum pantas. Jadi ilmunya ibaratnya cuma 2, dikasih uang 10. Ya lama-lama akan turun juga tuh, ngikutin. Jadi 2 juga gitu. Beda sama 10 orang terkaya di dunia misalnya. Tiba-tiba misalnya siapa Bill Gates gitu ya, bangkrut gitu ya. Hilang semua asetnya. Saya yakin mungkin nggak lama kemudian, berapa bulan, berapa tahun, itu pasti bisa balik normal lagi gitu, bisa kaya lagi gitu. Kenapa? Karena memang dasar ilmu kepantasannya udah di level 10 gitu. Jadi pas uangnya cuma 0 atau 1 turun bangkrut, bisa tiba-tiba dengan cepat naik lagi gitu. Makanya orang yang dasarnya emang udah berhasil akan lebih mudah gitu. Karena memang pola pikirnya, ilmunya, kapasitasnya udah mumpuni. Nah, itu ternyata nggak banyak orang lihat. Karena memang saya jarang banget nge-share soal ini kan. Saya kan paling sering nge-share-nya soal ya beriklan gitu ya, teknis ini, teknis itu, dan segala macamnya. Yang tahu ilmu ini ya cuma teman-teman terdekat saya aja, tim-tim terdekat saya aja yang sering saya sharingin. Tapi di YouTube kan agak jarang gitu ya saya ngebahas ini. Dan ternyata itulah salah satu benang merah yang saya tangkap. Saya emang nggak pernah berhenti untuk belajar. Hampir setiap hari saya pasti belajar. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi prinsipnya kalau mau naikin penghasilan, pastiin ilmunya juga naik. Kalau kita mau naik karir, mau naik level, mau naik jabatan, mau naik omset bisnis yang mau naik gitu, pastiin kita naikin diri kita dulu, gitu. Naikin upgrade ilmu kita dulu, baru nanti uang insya Allah akan ngikut. Gitu. Nah, dengan teman-teman belajar, baca buku, ikut event, training, kelas, belajar dari YouTube, dimanapun itu yang bikin teman-teman punya kapasitas itu yang bikin teman-teman levelnya jadi naik. Tanpa sadar. Kita belajar tuh nggak sadar tahu. Nggak sadar kalau kita lagi naik ilmunya. Sip, mudah-mudahan bermanfaat. Wah, jadi panjang lebar ngomongin ini ya. Oke, itu sedikit insight buat teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa ambil hal-hal positifnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke komen-komen yang ada di YouTube. Ya, sesuai dengan janji. Saya pengen balesin satu persatu, tapi mungkin nggak semuanya ya. Yang memang bisa saya balesin di sini, pasti saya balesin. Coba saya ambil dari bawah ya. Ini kayaknya ada yang udah berbulan-bulan nggak dibalesin ya. Saya ambil random aja teman-teman ya. Nanti kalaupun mau nanya lagi ya, silakan tinggal tanya di YouTube atau di Telegram, di IG pun juga boleh. Kalau boleh tahu, apa kira-kira penyebab Facebook ke-ban? Ini kayaknya udah pernah saya bahas. Tips, nah ini sekaligus tips ya. Tips supaya teman-teman Facebooknya nggak ke-ban. Pertama, pahami Facebook ke-ban itu hal yang sangat normal. Sangat normal. Kayak teman-teman mau jadi petinju, paling pasti kalau mau jadi petinju, yang paling pasti itu bukan menang, bukan dapat gelar, tapi kena tinju. Itu udah pasti. Mau menang, mau kalah, itu udah pasti kena tinju. Sama kayak Facebook. Gitu ya. Yang paling pasti apa? Bukan untung, tapi rugi dan kena ban. Ya, jadi kalau udah tahu kita akan kena ban, ya udah kita fokus ke solusi.
Penyebabnya apa? Ada banyak. Pertama konten. Kontennya nggak boleh mengandung sara, seks, agama, rasis, jual narkoba, ganja, narkotika, senjata, jual asuransi, multi level marketing, terus jualan hewan peliharaan tuh nggak boleh. Terus kata-kata yang kasar juga nggak boleh, before after juga konten nggak boleh. Jadi penyebabnya ada banyak banget, itu salah satunya. Tuh. Terus yang kedua, solusinya gimana? Kalau udah akun ke band ya udah bikin baru atau beli. Paling enak sih kita pakai punya saudara atau keluarga, karena Facebook lebih suka akun-akun yang udah lama. Kalau mentok nggak ada, baru kita beli. Oke, at account saya disable pas metode pembayaran. Nah, ini mungkin mirip-mirip kayak penyebab di bawah ya. Kalau soal pembayaran, pastiin teman-teman juga punya banyak kartu ya. Jadi kartu jangan cuma satu, karena saya juga punya kartu lebih dari satu kartu yang saya pakai itu bisa untuk 5 akun. Jadi saya bikin kartu lumayan banyak, ada 3 sampai 4 saya pribadi, belum tim saya juga ada kartu baru lagi. Mas, Facebook sama Meta sama nggak? Sama. Cuman beda penamaan aja ya. Satu akun Instagram bisa dihubungkan ke banyak fanpage nggak, Bang? Nggak bisa. Satu IG cuma untuk satu fanpage aja. Bang, kalau akun ke band, terus saldo iklannya gimana? Hangus atau bisa ditarik? Kalau teman-teman pakai kartu, aman kartunya. Tapi kalau teman-teman pakai top up dan uangnya masuk ke akun personal, itu hangus. Gitu. Jadi makanya jangan top up gede-gede kalau pakai akun personal. Kalau pakai BM aman karena pakai kartu. Karena kalau uangnya udah di top up, iklan 200.000, tapi baru keluar uang 50.000, udah tuh sisanya hilang semua. Gitu. Kak, kalau iklan buat pakaian wanita apa perlu pakai landing page? Oke, ini tergantung produknya. Kalau misalnya teman-teman fokusnya dropship nggak pakai Instagram, ya bagusnya pakai landing page, jangan langsung ke WA. Tapi kalau misalnya kita ngebangun brand, ada brandnya, bagusnya memang kalau saya pribadi dari pengalaman fashion ya, saya paling banyak iklan di Instagram gitu. Iklan langsung pakai boost post langsung. Jadi nggak pakai landing page tapi langsung pakai boost post di Instagram. Tapi tetap prinsip utama kita jangan ngambil kesimpulan dari opini, dari feeling, dari kayaknya gitu. Jangan. Kita ambil kesimpulan dari data yang sudah kita testing. Jadi baiknya gimana? Testing aja dua-duanya. Yang pertama pakai landing page, yang kedua pakai Instagram langsung pakai boost post gitu. Nanti kita tinggal cek nih, sama-sama keluar uang 300.000, 400.000, kita lihat hasil akhirnya gimana. Nah, itu data yang kita ambil. Bang, tolong bahas nyari produk winning buat dropshipper, Bang. Itu paling penting. Ini panjang, nanti kita bahas di webinar ini. Nah, ini ada di materi webinar juga nih. Ini juga di YouTube saya belum pernah bahas kayaknya ya. Cara pulihkan kembali insight Instagram yang minus gimana, Bang? Padahal sudah tiap hari upload video dan foto tapi malah nambah minus. Oke, ini menarik. Cara biar naikkan kembali insight. Jadi buat yang bingung sama pertanyaannya, biasanya Instagram itu kan tiap minggu, tiap hari kita bisa lihat insight-nya. Ada berapa yang view, ada berapa yang profile visit, naik atau turun tiap harinya gitu ya. Nah, gimana cara biar naik tiap hari? Pertama tentu dari konten. Nah, tiap hari udah upload video dan foto, tapi malah nambah minus. Zaman sekarang itu dengan kita upload tiap hari itu nggak ngejamin kontennya bagus. Karena sekarang quality harus dibarengin dengan quantity. Jadi jangan cuma sekedar bikin konten, jangan cuma sekedar upload, tapi kita juga perlu perhatiin kualitas kontennya. Konten yang dibahas menarik nggak, bagus nggak, fotonya bagus nggak, jangan-jangan foto fashion misalnya cuma pakai handphone burem nggak jelas gitu misalnya ya. Ini kan saya juga belum tahu produknya apa nih. Tapi bikinnya konten yang menarik gitu. Jadi kualitas konten juga sangat berpengaruh. Kalau kualitas kontennya bagus, itu bahkan kita tanpa main iklan pun juga hasilnya bagus. Insight-nya bagus. Amin. Nih buat teman-teman yang doain, ada lumayan banyak. Makasih banyak teman-teman semua buat yang ngedoain. Saya doain balik buat teman-teman karena saya suka banget, saya suka terharu ya kalau teman-teman bahkan di konten yang gratis pun juga banyak ya. Saya suka terharu sama teman-teman yang iya Mas, makasih banyak udah praktek. Kemarin baru dapat 500.000 pertama dari FB Ads gitu ya. Padahal saya pertama nggak pernah ngajarin secara detail, ya dia juga cuma nonton di YouTube gitu ya. Tapi entah kenapa saya senang banget gitu ya. Ada teman-teman yang bisa kebantu sampai dapat hasil real dari apa yang sudah mereka praktekin gitu. Salut. Semoga doa yang terbaik juga buat teman-teman semua. Dan kalau memang bermanfaat, jangan ragu atau jangan sukar untuk bagiin ilmunya ke teman-teman yang emang ngebutuhin. Oke, lanjut. Bang, kalau misalnya kita tawarkan jasa, contoh buat pagar dan lain-lain, baiknya ke marketplace, WA, atau landing page. Jual pagar, pembuatan pagar.
pembuatan pagar kalau dengan algoritma Instagram yang sekarang bagusnya lewat Instagram. Bagus lewat Instagram, Instagram sama TikTok. Jadi kita bikin konten yang menarik. Instagram itu udah kayak toko, udah kayak website, tapi versi sosial media gitu ya. Jadi Instagram itu sekarang udah jadi kayak toko beneran gitu ya. Makanya kalau teman-teman pengen mulai bangun brandnya sendiri atau rebranding, mulailah dengan ngebangun Instagram dan TikTok gitu. Kalau pembuatan pagar, saya prefer bangun lewat Instagram sama lewat TikTok gitu, lebih ke situ. Karena ini jatuhnya mungkin mirip-mirip kayak orang jual properti, mobil, gitu ya, butuh edukasi, mungkin nggak butuh sekarang, butuhnya nanti, tapi ketika nanti butuh, udah follow kita duluan, gitu. Ini juga nanti akan lumayan panjang nih kita bahas nih nanti di webinar. Mas mau tanya kalau Facebook page itu maksudnya halaman landing page atau halaman Facebook? Terima kasih. Facebook page itu halaman Facebook, bukan halaman landing page. Kalau landing page itu mirip-mirip kayak website atau gampangnya kayak brosur tapi versi online gitu. Nah, itu landing page. Itu terpisah dari Facebook ya. Jadi kalau Facebook fanpage itu bagian dari Facebook, kalau landing page itu berbeda gitu. Assalamualaikum Mas, Waalaikumsalam. Misalnya kita punya budget iklan per hari 300.000, berapa persen budget yang harus dikeluarkan untuk cold market, awareness, dan berapa persen budget yang dikeluarkan untuk retargeting atau konversi? Tergantung dari produknya. Kalau produknya produk herbal, biasanya 70%, 80%, 70-80% itu buat awareness dulu di awal. Nah, baru sisanya nanti 20-30% untuk retargeting, conversion gitu. Tapi tetap saya dari awal walaupun kontennya konten awareness, ngomongin masalah, saya tetap objektifnya pakai conversion gitu. Jadi dua-duanya conversion. Mas Fahmi nanya kalau untuk di BM, kalau kita udah buat fanpage, apa langsung di-add di page settingan aja atau create page lagi? Kalau udah pernah buat fanpage, langsung aja bisa dimasukin ke BM-nya. Jadi tinggal ditambahin. Kalau misalnya belum ada, tinggal bikin baru. Kalau fanpage itu paling gampang, karena tinggal bikin aja. Kalau kita kehilangan, ke delete atau ke ban, gampang banget tinggal bikin baru aja. Fanpage itu juga kita bisa bikin lebih dari 20 kok. Gitu. Pak, kalau untuk interest, behavior, demografi itu bagusnya ada berapa ya? Kalau banyak itu bagus nggak? Jumlahnya maksudnya ya? Jumlahnya kalau saya testing. Kadang ada satu produk yang jumlahnya cuma satu, kadang ada beberapa. Tapi saya biasanya nggak lebih dari 5. Kalaupun lebih dari 5, saya pecah ke beberapa ad set. Sebenarnya ini pertanyaan yang lumayan banyak ditanya sama teman-teman. Mungkin ini bisa jadi salah satu prinsip ketika teman-teman beriklan nanti. Jadi prinsip paling utama, kalau kita testing apapun itu ya, demografi, interest, behavior, audience, konten, prinsip paling utama kita nggak bakal tahu nih, data ini bagus atau jelek sebelum kita testing. Jadi teman-teman, jadi saran saya di awal, testing aja. Kira-kira mana yang paling bagus antara audience A, B, C, D, atau E. Gitu. Karena kalau saya kasih tahu ke teman-teman nih, Mbak, yang bagus itu kontennya konten B, audiensnya laki-laki begini begini begini, interestnya orang yang suka dengan fashion misalnya. Terus dicontek, dicobain lah, hasilnya belum tentu bagus. Gitu. Karena jangankan teman-teman, saya pun juga sama, beda produk itu beda hasil, beda interest juga. Gitu. Jadi saya kemarin nyobain iklan properti, interestnya 5, herbal juga 5. Ternyata di properti bagus kalau 5, di herbal ternyata jelek kalau 5. Akhirnya saya cobalah, di herbal cuma 1, di properti 5, dan dua-duanya sama-sama bagus. Berarti ini kita nggak bisa nentuin dari opini atau cara orang. Makanya saya selalu ngasih akarnya. Akarnya begini nih, tes aja. 1 konten, 2 konten, 3 audiens, 4 audiens, tes aja. Lihat data mana yang paling bagus, nah itu yang kita ambil. Gitu. Jadi kalau untuk jumlah, balik lagi, kalau saya biasanya tes, cobain 1 interestnya A aja, atau B aja. Saya cobain tuh, saya lihat datanya seperti apa. Cobain konten interestnya 5. Nah, saya lihat juga tuh datanya mana yang paling bagus. Intinya, jelek matiin, bagus lanjutin. Mau kita interestnya ada 30 kayak, kalau emang ternyata bagus ya udah lanjutin gitu. Oke, wah ini kayaknya udah lumayan panjang. Beberapa pertanyaan terakhir lagi ya. Alhamdulillah saya sudah nonton video dari awal total 41 video. Sampai dihitungin. Saya aja nggak tahu saya udah bikin video berapa. Yang jelas bikin aja, ternyata udah 41 ya. Makasih Mas, Mbak yang udah nonton videonya secara lengkap. Waduh, salut, terharu. Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat ya buat semuanya. Oke. Oke, nah ini mungkin terakhir ya. Kak, aku mau tanya nih, aku udah 3 tahun jalanin iklan di FB. Aku udah ada CS juga.
tapi akunnya masih personal. Setelah aku cek video kakak ini, ada add people untuk admin aja ya. Kalau dipergunakan untuk CS, bisa juga nggak yang menghandle chat, WA, dan chat yang masuk ke Messenger FB. Terima kasih, Kamon. Oke, betul, bisa. Jadi kalau misal, tapi bukan chat di WA ya, chat di Messenger FB, itu bisa. Nanti Mbak tinggal konekin aja. Sebenarnya di sini juga ada ya, di sini udah ada penjelasannya. Tinggal nanti dikonekin aja email dari si CS-nya. Gitu. Jadi kalau nanti udah, ibaratnya kayak, nih, kayak kita ngasih kunci rumah lah. Ini kunci rumahnya, kamu tinggal masuk aja, kamu bisa tinggal di sini. Nah, caranya tinggal kita invite aja, nanti di sini juga ada penjelasannya, invite aja, add people, atau invite perseorangan, masukin emailnya, udah selesai. Tinggal nanti si orang yang terima email, tinggal di accept aja. Gitu. Nah, nanti otomatis kalau Mbak udah punya admin, adminnya bisa ngehandle chat tanpa harus login pakai akun Facebook, Mbak. Gitu. Sip, wah masih lumayan banyak. Kayaknya cukup ya teman-teman ya, karena lumayan banyak. Nanti insya Allah saya buat part yang 2 lagi deh, ya. Karena pertanyaannya masih lumayan banyak yang belum kejawab, dan ini kalau saya lanjutin bisa lebih dari 1 jam. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Oke, terakhir dari saya pengen reminder ke teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join webinar, udah daftar webinar, ada sekitar 150 orang lebih update-nya dari admin per hari ini. Insya Allah kita akan ada webinar tanggal 16 April, hari Minggu, sekitar jam 10 pagi. Buat teman-teman yang belum daftar, silakan daftar, masih bisa. Kalau teman-teman ketinggalan, nggak ada susulan, nggak ada batch berikutnya, karena mungkin di tahun ini saya cuma 1 kali ngadain webinar spesial Ramadan gitu ya. Setelah tahun ini kemungkinan belum ada lagi, saya juga belum tahu kapan. Jadi buat teman-teman yang dari kemarin request, nanya, minta webinar dengan harga yang terjangkau, saya udah buatin. Kita bisa belajar bareng di sana. Insya Allah saya akan all out untuk nyampein semua materinya. Prinsipnya saya paling nggak mau cuma sekedar ngisi gitu ya. Saya nggak mau formalitas cuma sekedar ngisi, apalagi teman-teman udah investasi uang, tenaga, waktu, pikiran, belajar juga gitu ya, dengan waktu yang lumayan lama, nanti bisa 5 sampai 6 jam. Apalagi mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sampai nabung dulu untuk ikut webinar gitu ya, ada yang sampai waktu itu pernah ada yang sampai minjem uang juga gitu ya. Wah, itu saya sangat menghargain banget, karena saya pernah ada di fase itu juga. Saya pernah ikut webinar itu berapa juta, itu saya minjem gitu ya. Jadi saya tahu banget gimana rasanya pengen punya income tambahan, pengen dapat ilmu baru, pengen bisa praktek, tapi modal terbatas. Jadi ini saya buat sengaja dengan biaya yang sangat terjangkau, yang harusnya mungkin dengan materi seperti ini di luar sana teman-teman bisa dapat dengan harga yang jutaan, tapi karena saya niatnya ingin ngebantu untuk teman-teman yang modalnya terbatas, makanya saya buat dengan modal yang sangat terjangkau. Kenapa nggak gratis kalian, Mas? Di YouTube udah banyak kalau gratis. Teman-teman tinggal tonton aja. Tadi ada 40 video lebih yang saya bagiin di YouTube. Gratis, teman-teman bisa tonton berulang-ulang kali. Dan yang dapat hasil dari YouTube juga alhamdulillah banyak banget. Yang DM ke saya bilang, makasih Mas, omsetnya naik beberapa kali lipat, bisa dapat 500.000 per hari dari bisnis online-nya gitu. Itu banyak banget gitu ya. Ya, yang pasti yang jago teman-teman semua, saya cuma perantara aja, saya cuma ya sharing aja. Yang bisa bikin dapat hasil itu bukan saya, tapi karena teman-teman mau dan niat untuk belajar dan praktek gitu ya. Di saat teman-teman yang lain cuma nonton YouTube, tapi teman-teman yang dapat hasil tadi itu mau dan niat untuk praktek, makanya wajar kalau dapat hasil. Sip, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu investasi terbaik teman-teman, menjadi salah satu webinar pembelajaran terbaik teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi jalan dari Allah juga untuk merubah hidup teman-teman semuanya gitu ya. Amin. Saya doakan semoga yang lagi punya banyak masalah, entah masalah finansial, masalah hutang, masalah keluarga, semua diberesin. Allah mudahkan semua urusannya. Semoga teman-teman bisa segera dapat jalannya. Yang iklannya boncos, semoga bisa segera untung. Yang iklannya lagi untung, semoga bisa terus growth, bisa terus untung, jadi berkah dan manfaat untuk banyak orang. Amin. Itu aja. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu di webinar nanti. Cara daftarnya teman-teman tinggal langsung klik aja. Nanti saya kasih linknya biar gampang. Bisa langsung ke WA, atau teman-teman buat yang belum masuk Telegram juga bisa masuk Telegram dulu. Karena saya bakal banyak update di Telegram. Oke. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu di webinar nanti tanggal 16. Mudah-mudahan teman-teman masih pada bisa ikut semua, karena slotnya kita batasin. Karena akun Zoom nggak bisa terlalu banyak, jadi saya harus batasin slotnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pada ikut semua, bisa belajar bareng di sana, seru-seruan bareng di sana. Jangan lupa siapin pertanyaan untuk nanti diskusi di webinar tanggal 16 nanti. Makasih banyak udah mau nonton sampai
terakhir, makasih banyak udah mau ngeluangin waktunya, tenaganya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, lancar, dan berkah rezekinya semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.